Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fawan, NIM 2023-12001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari kelompok kami mata kuliah komunikasi bisnis tentang surat, memo, dan email. Pengertian dari surat. Surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Surat bisnis. Surat yang digunakan seseorang, lembaga, organisasi, atau institusi untuk menyampaikan pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Korespondensi bisnis. Suatu kegiatan surat menyurat antara satu pihak dengan pihak lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan suatu bisnis. Fungsi dari surat bisnis itu sendiri di antaranya meliputi: 1. Sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. 2. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan. 3. Alat bukti tertulis. 4. Alat untuk mengingat. 5. Bukti sejarah atau historis. 6. Pedoman kerja. 7. Media promosi bagi pengirim surat. Memasuki pengelompokan surat. 1. Berdasarkan wujudnya, di antaranya surat bersampul, barcode pos, memorandum dan nota, kartu pos, telegram dan telex, surat tanda bukti. Yang kedua, berdasarkan pemakaiannya, meliputi surat pribadi yang isinya menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi. 2. Surat dinas, isinya menyangkut kegiatan suatu kedinasan. 3. Surat bisnis yang digunakan untuk kegiatan usaha. Dan selanjutnya surat sosial, digunakan untuk suatu kepentingan sosial. Yang ketiga, berdasarkan banyaknya sasaran yang dituju, di antaranya surat biasa ditujukan untuk seseorang atau suatu organisasi. Selanjutnya surat edaran ditujukan untuk seseorang atau organisasi dengan jumlah yang banyak. Surat edaran itu biasanya untuk instansi vertikal pada instansi di bawahnya yang harus dijadikan dasar sebagai pedoman. Selanjutnya surat pengumuman ditujukan untuk pegawai suatu organisasi maupun masyarakat luas. Berdasarkan sifatnya, diantaranya surat biasa, surat konfidensial, dan surat yang bersifat rahasia. Berdasarkan urgensi penyelesaiannya, diantaranya surat biasa, tidak ada suatu perlakuan khusus atas surat tersebut. Yang kedua, surat segera, memerlukan penanganan secepat mungkin tetapi tidak secepat surat kilat. Selanjutnya surat kilat, harus didahulukan dan memperoleh penanganan khusus daripada surat yang lainnya. Contoh-contoh dari surat bisnis itu sendiri. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Bisa pemesanan suatu produk. Ini contohnya sebagai pemesanan suatu souvenir. Selanjutnya surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Selanjutnya surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain dengan cara-cara yang baik karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya surat permintaan informasi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik seseorang maupun suatu lembaga. Selanjutnya surat ucapan selamat adalah surat yang dikirimkan oleh perorangan, kelompok, maupun lembaga yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Selanjutnya surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh perorangan atau organisasi
yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Selanjutnya, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih utang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Ini biasanya berarti surat penagihan orangnya itu mangkir dari janjinya, maka muncullah surat penagihan pembayaran. Surat peringatan adalah surat yang ditulis orang atau organisasi yang telah ditunjukkan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang berisi peringatan atas suatu hal. Surat perintah kerja adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah maupun untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Ini biasanya ada suatu proyek, terus untuk menjalankan proyek tersebut harus ada surat perintah kerja yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga yang melakukan suatu pekerjaan, biasanya itu dalam bentuk kontrak. Surat pengumuman adalah surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya, surat undangan RUPS. Rapat umum pemegang saham atau RUPS merupakan salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis. Surat kuasa adalah surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain, sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas pemberian kuasa. Pihak pertama memberikan kuasa pada pihak kedua untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikuasakan. Surat perjanjian adalah surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tentang suatu hal. Contoh di samping ada surat perjanjian jual beli. Memasuki karakteristik memo dan email yang efektif. Memo. Banyak organisasi mempunyai format memo yang dipracetak dengan ruang berlabel untuk nama penerima, nama pengirim, tanggal, dan perihal. Untuk pembuatannya, pada sebuah dokumen disertakan judul seperti memo atau inter-office correspondence yang diletakkan di bagian tengah pada bagian atau halaman diratakan dengan margin kiri. Juga di bagian paling atas masukkan kata-kata to, com, date, dan subject, diikuti dengan informasi yang tepat dengan baris kosong di antara kata tersebut. Berikut adalah contoh memo dari pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pendidikan Nasional, SMP Nusantara. Memo kepada kepala sekolah untuk urusan kesiswaan. Di samping juga ada yang harus diisi, nomor-nomor yang ditulis ada petunjuknya yang harus diisi agar jelas apa yang dimaksud atas memo tersebut. Panduan khusus membuat memo yang efektif. Di antaranya, alamat yang dituju, gelar kehormatan, baris perihal, bagian isi memo, halaman kedua, inisial penulis, yang terakhir elemen lainnya. Memasuki email. Email merupakan media yang berkecepatan tinggi dan untuk biaya yang digunakan cukup rendah. Email menjadi alternatif yang lebih menarik daripada penggunaan pesan cetak pada kenyataannya email sekarang menjadi media utama bagi sebagian besar perusahaan. Tidak hanya perusahaan, tapi instansi-instansi pemerintah juga sering sekali menggunakan email. Sebagai contoh, untuk satuan kerja kami, tempat kami itu
dulunya itu untuk potongan gaji itu kalau mau mengirim potongan itu harus datang copy flash disk ke BRI setempat. Dengan adanya email, cukup dengan email tersebut dikirim berupa Excel, file Excel, nanti dikirim ke BRI dan tidak perlu ke lokasi BRI tersebut. Menciptakan pesan email yang efektif. Sebelum email itu dibuat sebelum email itu aktif harus dibuat akun dari email tersebut, bisa berupa Gmail maupun Yahoo. Alamat email yang dimaksud. Kemudian untuk dalam mengirim email harus ada alamat yang dituju, kemudian judul subjek yang dimaksud, dan lampiran file bisa berupa PDF, bisa Word maupun Excel yang dikirimkan ke alamat email yang dituju. Demikian yang sedikit yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau didiskusikan maupun ditanyakan bisa lewat WA grup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.